Bab bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Dalam buku Atomic Habits karya James Clear menjelaskan bahwa untuk memastikan keberhasilan dalam membangun kebiasaan baik, kita harus membuatnya semudah dan seotomatis mungkin. Sebaliknya, untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita perlu membuatnya sulit atau bahkan mustahil untuk dilakukan. Strategi ini membantu kita mengurangi ketergantungan pada motivasi dan disiplin semata. Terkadang kesuksesan itu hampir seperti menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai sesuatu yang mudah dan kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai sesuatu yang sulit. Ini kebalikan dari ketiga perubahan perilaku menjadikannya sulit. Jika terus-menerus mengalami kesulitan dalam mewujudkan rencana-rencana kita, kita bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk lebih sulit dengan menciptakan sesuatu yang oleh psikolog disebut alat penjaga komitmen. Alat penjaga komitmen adalah pilihan yang kita buat saat ini untuk mengendalikan aksi-aksi kita pada masa mendatang. Ini cara untuk menelikung perilaku di masa mendatang, membuat kita hanya menjalankan kebiasaan baik dan membatasi kita dari kebiasaan buruk. Ada banyak cara untuk membuat alat penjaga komitmen. Kita dapat mengurangi makan berlebih dengan membeli bahan makanan dalam kemasan kecil, bukan kemasan besar. Kita dapat secara sukarela memasukkan diri ke daftar orang terlarang di situs judi online agar tidak dapat masuk ke situs itu di masa mendatang. Seorang atlet yang harus mengatur berat badan untuk ikut dalam kompetisi, memilih meninggalkan dompet di rumah selama seminggu sebelum penimbangan supaya tidak tergoda untuk membeli makanan cepat saji. Contoh lain, seorang pakar kebiasaan bernama Nir Eyal membeli outlet timer, yaitu alat pengatur waktu yang dipasang di antara router internet dan colokan listrik. Pada pukul 10 malam tiap hari, outlet timer itu memutus aliran listrik ke router. Ketika internet menghilang, semua orang tahu itu waktunya berangkat tidur. Alat penjaga komitmen bermanfaat karena memungkinkan kita mengambil keuntungan dari tujuan-tujuan baik sebelum kita berisiko jatuh ke dalam godaan. Setiap kali berusaha mengurangi asupan kalori misalnya, kita bisa meminta pelayan mengambil separuh dari jatah sebelum disajikan. Kalau kita menunggu sampai pesanan datang lalu berkata pada diri sendiri, aku hanya akan makan setengahnya, itu tidak akan pernah berhasil. Yang penting adalah mengubah tugas sehingga diperlukan upaya lebih banyak untuk menyimpang dari kebiasaan baik daripada untuk memulainya. Bila merasa termotivasi untuk mempertahankan bentuk tubuh, daftarkan diri ke latihan yoga dan datanglah sebelum latihan dimulai. Jika berhasrat sekali untuk memulai bisnis, hubungi pengusaha yang kita hormati dan minta jadwal untuk berkonsultasi. Ketika tiba waktunya beraksi, cara satu-satunya untuk mangkir adalah membatalkan pertemuan yang memerlukan upaya dan mungkin mengharuskan kita kehilangan uang. Alat penjaga komitmen memperbesar peluang kita akan melakukan hal yang benar di masa mendatang dengan membuat kebiasaan-kebiasaan buruk sulit terwujud pada masa sekarang. Bagaimanapun, kita bisa berusaha lebih baik lagi. Kita bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Cara mengotomatiskan kebiasaan dan tidak pernah memikirkan lagi. John Henry Patterson membuka toko perbekalan kecil untuk pekerja tambang di Ohio. Bisnisnya kelihatan memiliki peluang yang bagus. Tokonya hampir tidak mempunyai saingan dan pembelinya stabil, tapi pendapatannya tak kunjung membaik. Belakangan, Patterson mendapati bahwa karyawan-karyawannya mencuri. Pada pertengahan tahun 1800-an, pencurian oleh karyawan adalah masalah yang umum. Bukti pembayaran disimpan di laci terbuka dan dapat dengan mudah diubah atau dihilangkan. Tidak ada kamera video untuk memantau perilaku dan tidak ada perangkat lunak untuk melacak transaksi. Waktu berusaha memecahkan kesulitannya, Patterson tak sengaja melihat iklan untuk temuan baru yang disebut Ritty's Incorruptible Cashier. Alat yang dirancang oleh orang yang juga tinggal di Dayton bernama James Ritty itu adalah mesin kasir pertama. Mesin itu secara otomatis mengunci laci sehingga uang dan bukti bayar tetap berada di dalam setelah tiap transaksi.
Peterson membeli 2, masing-masing seharga $50. Peterson sangat terkesan oleh mesin itu, sehingga mengubah usahanya. Ia membeli hak cipta RITI dan membuka National Cash Register Company. 10 tahun kemudian, National Cash Register mempunyai lebih dari 1.000 karyawan dan berada di jalan untuk menjadi salah satu bisnis paling sukses di zamannya. Cara terbaik untuk membongkar kebiasaan buruk adalah menjadikan pelaksanaannya tidak praktis. Perbesar hambatan sampai kita bahkan enggan melakukannya. Hal cerdas dalam penciptaan mesin kasir adalah mesin itu mengotomatiskan perilaku etis dengan membuat pencurian praktis mustahil. Alih-alih mengganti karyawan, mesin itu mengotomatiskan perilaku yang lebih disukai. Sejumlah tindakan, seperti memasang mesin kasir, memberikan manfaat yang berulang. Pilihan yang hanya satu kali ini memang memerlukan sedikit kerepotan di awal, tapi menciptakan pertambahan nilai sejalan dengan waktu. Pilihan tunggal dapat menghasilkan keuntungan berulang. Berikut beberapa contohnya. 1. Nutrisi. Memakai piring lebih kecil untuk mengurangi asupan kalori. 2. Tidur. Memindahkan televisi dari kamar tidur. 3. Produktivitas. Mematikan notifikasi dan mematikan suara kelompok mengobrol. 4. Kebahagiaan. Pindah ke lingkungan yang lebih ramah dan akrab. 5. Kesehatan umum. Membeli kursi yang ergonomis atau meja untuk bekerja sambil berdiri. 6. Keuangan. Menghentikan layanan televisi kabel. Seandainya orang rata-rata melakukan setengah saja dari tindakan satu kali di daftar di atas, bahkan seandainya mereka tidak berpikir 2 kali tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, setahun dari sekarang, banyak orang akan merasakan hidup yang lebih baik. Tindakan satu kali ini adalah cara langsung untuk menerapkan hukum ketiga perubahan perilaku. Hal itu memudahkan orang tidur dengan lebih baik, makan dengan lebih sehat, bekerja dengan lebih produktif, dan secara umum hidup dengan lebih baik. Tentu saja, ada banyak cara untuk mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan bagus dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Umumnya, cara itu melibatkan teknologi untuk membantu kita. Teknologi dapat mengubah aksi-aksi yang biasanya sulit, menyebalkan, dan rumit menjadi perilaku-perilaku yang mudah, tidak merepotkan, dan sederhana. Teknologi adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar. Ini terutama berguna untuk perilaku-perilaku yang kebetulan jarang sekali menjadi kebiasaan. Hal-hal yang harus kita lakukan sebulan sekali atau setahun sekali tidak pernah diulang, cukup sering sampai menjadi kebiasaan. Jadi dapat secara khusus memanfaatkan teknologi untuk mengingat bagi kita. Ketika mengotomatiskan sebanyak mungkin kehidupan kita, kita dapat mengerahkan usaha pada tugas-tugas yang belum bisa dilakukan oleh mesin. Tiap kebiasaan yang kita serahkan pada otoritas teknologi membebaskan waktu dan energi kita untuk tahap pertumbuhan berikutnya. Seperti yang ditulis oleh matematikawan dan filsuf Alfred North Whitehead, peradaban maju dengan memperbanyak jumlah operasi yang dapat kita kerjakan tanpa memikirkannya. Tentu saja, kekuatan teknologi juga dapat merugikan kita. Menonton secara maraton menjadi kebiasaan ketika kita harus mengerahkan lebih banyak energi untuk berhenti melihat layar daripada lanjut mengerjakannya. Alih-alih mengharuskan kita memijit tombol untuk melanjutkan ke episode berikutnya, Netflix atau YouTube mengaktifkan autoplay bagi kita. Yang diminta dari kita hanya membiarkan mata tetap terbuka. Teknologi menciptakan tingkat kenyamanan yang memungkinkan kita beraksi dengan petunjuk-petunjuk dan keinginan-keinginan yang minimal. Cukup dengan merasa lapar, kita bisa mendapatkan makanan yang dikirim sampai ke pintu. Cukup dengan merasa bosan, kita dapat tersesat di tengah hutan rimba media sosial. Ketika upaya yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan kita menjadi hampir nol, kita tanpa sadar dapat hanyut oleh dorongan apapun yang muncul pada saat itu. Sisi buruk otomatisasi adalah kita bias mendapati diri beralih dari aksi mudah satu ke aksi mudah berikutnya, tanpa menyediakan waktu untuk yang lebih sulit. Padahal mungkin yang sulit itu akan memberikan ganjaran lebih besar.
Kita seringkali tanpa sadar merasakan ketergantungan yang sangat besar terhadap media sosial ketika sistem itu sedang mati. Itu karena ketika merasa bosan, meski hanya sepersekian detik, kita langsung mengambil ponsel. Mudah bagi kita untuk mengabaikan distraksi minor ini sebagai hanya untuk selingan kok. Tapi sejalan dengan waktu, pengabaian ini dapat terakumulasi menjadi masalah serius. Pembelaan terus-menerus untuk alasan hanya 1 menit lagi dapat menghalangi kita mengerjakan apapun yang terbilang sulit. Sepanjang tahun ketika James Clear sedang menulis buku, ia bereksperimen dengan strategi manajemen waktu baru. Setiap Senin, asistennya meriset password di semua akun media sosialnya, membuatnya tidak dapat mengaksesnya. Sepanjang minggu, James bekerja tanpa gangguan. Pada hari Jumat, ia mengirimkan password baru kepadanya. James Clear mempunyai seluruh akhir pekan untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh media sosial, sampai Senin pagi ketika ia mengganti password lagi. Salah satu yang paling mengejutkan betapa cepat James Clear beradaptasi. Dalam pekan pertama membebaskan diri dari media sosial, ia sadar bahwa ia tidak perlu memeriksa ponsel sesering sebelumnya, dan dia yakin tidak perlu melakukannya tiap hari. Sebelumnya, hal itu begitu mudah sehingga menjadi pilihan utama. Begitu kebiasaan buruknya menjadi mustahil, dia mendapati sesungguhnya dia memang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Setelah menghilangkan godaan mental dari lingkungannya, makan makanan yang sehat menjadi jauh lebih mudah baginya. Ketika bekerja untuk kebaikan kita, otomatisasi dapat menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Ini cara yang paling baik untuk mengunci perilaku di masa mendatang, alih-alih mengandalkan kekuatan kemauan pada saat ini. Dengan memanfaatkan alat penjaga komitmen, keputusan satu kali yang strategis, dan teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan yang tak terhindarkan. Ruang tempat kebiasaan-kebiasaan baik tidak hanya sesuatu yang kita harapkan, tapi juga yang secara virtual terjamin. Jadi, bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil? Dalam buku Atomic Habits karya James Clear menegaskan bahwa kebiasaan baik bisa menjadi bagian alami dari hidup kita jika dibuat mudah dan tak terhindarkan. Sementara kebiasaan buruk bisa dihilangkan dengan membuatnya sulit atau mustahil dilakukan. Dengan desain lingkungan yang tepat, otomatisasi peningkatan friksi dan akuntabilitas sosial, kita bisa menciptakan perubahan jangka panjang yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan buku Atomic Habits karya James Clear, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.